Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Zhou Weiqing berhasil mempertahankan posisinya di area kanan. Singkat cerita, Tang San pun bertukar posisi bersama Rong Nianbing. Pertarungan tak terelakkan di mana Tang San langsung berhadapan dengan dua Raja Dewa, dan karena ingin menang dengan cepat, Tang San merubah dirinya dengan mode Dewa Asura, namun ia terpaksa mundur dikarenakan Gong Wei sudah datang. Sementara Gong Wei dan Lei Xiang mulai menerobos di area kiri, Xin berpindah dengan diperlihatkan Wei Qing dan kawan-kawan yang sedang bertarung melawan anak buah Gong Wei, yang berkat kekuatan gabungan dari Jidong dan Lei Yan ditambah dengan Wei Qing yang berada di depan, membuat Ah Dai dan Hai Long nampak kewalahan hingga nafasnya jadi tidak stabil. Dalam kondisi hampir menang itulah, Yu Hao tiba-tiba memanggil dan menyuruh akan ketiga rekannya tersebut untuk mundur. Tak berpikir panjang, mereka yang sangat memahami deteksi Yu Hao pun segera mengikuti sarannya. Melihat akan hal itu, jelas saja Ah Dai dan Hai Long terherman-herman dan tak menyangka yang padahal jika pertarungan diteruskan maka akan sangat menguntungkan bagi Wei Qing dan kawan-kawan. Namun mereka malah menyia-nyiakan kesempatan dengan mundur. Ah Dai mulai berpikir jernih karena berdasarkan kecerdasan Yu Hao, mana mungkin ia mundur tanpa alasan. Terlebih lagi, kemunduran mereka bertepatan pada keluarnya serangan Gong Wei. Di sisi lain, Yin Zhu yang telah mengetahui akan kemunduran Wei Qing, ia melaporkan akan hal tersebut kepada tuannya, yang setelah menerima laporan, Gong Wei memutuskan untuk mundur juga. Sempat menolak akan keputusan tersebut karena masih dengan alasan yang sama. Apa yang perlu ditakutkan dengan tim Tang San? Gong Wei pun menjelaskan kalau jika mereka maju, tentu akan sangat beresiko mengingat mungkin saja di depan sana ada jebakan. Selain itu, Gong Wei juga merasakan firasat buruk. Sementara kedua Raja Dewa tersebut mulai pergi, diperlihatkan Tang San yang bersembunyi dari musuhnya, yang meskipun Dewa Asura sangatlah kuat, namun nampaknya Tang San masih berhati-hati. Bersamaan dengan Yu Hao yang menyelesaikan 3 menara alat jiwanya, Tang San pun berpindah posisi dengan menggantikan menantunya di area kanan. Tepat ketika Tang San berpikir mengatur taktik, muncul Wei Qing yang menanyakan apa rencana rubah tua tersebut selanjutnya. Tanpa berpikir panjang, Tang San menjelaskan taktiknya dengan dirinya yang maju solo akan beberapa dewa. Namun sebelum itu, dia memerintahkan Wei Qing untuk menahan Gong Wei, yang meskipun itu terdengar misi yang sulit, namun jika mau hasil yang baik, tentu saja harus ada pengorbanan. Tak berselang lama, Tang San kembali melaju dengan mode Dewa Asuranya. Melihat akan hal itu, Gong Wei menyuruh Yin Zhu untuk mundur, sementara yang lainnya diperintahkan bersiap memulai pertarungan. Sembari mengeluarkan domain membunuh yang sangat kuat, Tang San pun melaju dengan kecepatan tinggi. Didukung dengan anak panah Wei Qing, Tang San berniat menghabisi sang dewa pendukung yaitu Yin Zhu. Namun niat Tang San harus tertunda saat dirinya dihadang oleh Zi. Melihat akan hal itu, Tang San meminta Yu Hao untuk melindungi dirinya dengan kemampuan spiritual menantunya itu, yang setelah Yu Hao melepaskan teknik serangan mental, seketika 6 Raja Dewa tersebut tak bisa bergerak. Meskipun efeknya sangatlah singkat, namun itu sudah cukup bagi Tang San untuk meratakan tim Gong Wei. Serangan pertama pun dilancarkan di mana Tang San memukul Zi sampai tak berdaya. Saat Tang San ingin menebas Yin Zhu dengan pedang asuranya, dengan cepat Kaisar Qin tersebut menyerap kekuatan alam dewanya sehingga tak hanya menahan serangan Tang San, namun juga dapat menyerang pikiran rubah tua tersebut dengan tiba-tiba muncul Xiao Wu di bayangannya. Namun Yin Zhu merasa ada yang janggal dengan taktik Tang San, hingga pada akhirnya Kaisar Qin tersebut menyadari kalau panah Wei Qing bukanlah bertujuan menyerang musuh, melainkan sengaja diarahkan ke penanda lawan, sehingga Wei Qing berhasil mengambil artefak Buddha tersebut dengan sangat mudahnya.
Tepat ketika Wei Qing ingin membawa penanda lawan ke markasnya, tiba-tiba muncul Hai Long dengan teknik teleportasi. Diketahui bahwa sebelumnya Hai Long telah memberi penanda ke artefak Buddha tersebut. Singkatnya, kemanapun benda itu pergi, maka Hai Long akan dengan mudah mendapatkannya. Resikonya, karena berpindah lumayan jauh dari medan pertarungan, membuat dirinya harus meninggalkan Ahdai. Sehingga dengan pengalaman bertarung yang sangat banyak, Lei Yan dan Jidong pun dapat dengan mudah mendesak pergerakan Ahdai. Menyadari kalau dirinya tak akan mampu menahan dua Raja Dewa dengan hanya seorang diri, Ahdai memutuskan untuk mengambil energi alam dewanya. Sama seperti Yinzu, kekuatan Ahdai juga meningkat drastis hingga menampakkan avatar Dewa Kematian di belakangnya. Menggunakan pedang Hades yang telah mendapatkan buff, Ahdai berniat mengakhiri pertarungan ini dengan secepat mungkin. Melihat akan hal itu, Dong Lei pun juga meningkat kemampuan mereka dengan menggabungkan kekuatan. Bersamaan dengan Ahdai yang semakin mendekat, Dong Lei juga mempercepat pergerakan mereka sehingga adu serangan yang luar biasa tersebut dapat menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Zhou Weiqing yang mulai menjalankan misinya dengan menghadang pergerakan Gong Wei. Sementara di sisi lain, Yu Hao yang berdiri di bawah alat pemandu jiwa, dia didatangi oleh Lei Xiang yang mengungkapkan kalau alat kecanggihan Dewa Emosi tersebut tak akan berguna jika sudah berhadapan dengannya. Mendengar ucapan itu, Yu Hao menarik nafas panjang sembari mengeluarkan Kaisar Salju dan Kaisar Es. Dibantu dengan kekuatan alat jiwanya, Yu Hao mengarahkan akan semua serangannya ke Lei Xiang. Sama seperti dewa sebelumnya, Lei Xiang merespon serangan tersebut dengan menyerap energi alam dewanya, sehingga dalam keadaan mendapatkan buff habis-habisan itulah membuat serangan Yu Hao nampak tak ada artinya. Tak mau menyerah dengan mudah, Yu Hao mengeluarkan semua monster roh yang siap bertarung mati-matian bersamanya, membuat Lei Xiang yang melihat akan hal itu, dia sempat memuji akan kekuatan dan kejeniusan Yu Hao. Namun sayang, di hadapan Raja Dewa, semua kemampuan itu hanyalah sia-sia. Dan benar saja, diperlihatkan Lei Xiang dengan mudah menahan serangan Yu Hao dengan hanya satu gerakan. Tak lama, Raja Dewa tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan memukul Yu Hao hingga tak berdaya. Tepat ketika Yu Hao terpental itulah muncul Xiao Bing yang menyuruh muridnya tersebut untuk kembali memulihkan energi dewanya. Sementara Lei Xiang biarkan dirinya yang kasih paham. Melihat pergantian itu, seketika kesombongan Lei Xiang semakin menggebu-gebu. Dia pun mengungkapkan bahwa baik itu guru maupun murid, semuanya tak akan bisa mengalahkan dirinya sang Raja Dewa ini. Namun Xiao Bing menyuruh Dewa Gila tersebut untuk tidak banyak bacot, keluarkan semua kemampuanmu dan bertarunglah denganku. Sementara Rong Nianbing dan Lei Xiang sedang epik-epiknya bertarung, scene berpindah dengan diperlihatkan Hai Long yang telah kembali ke pertarungan. Tim Gong Wei nampak sedikit diunggulkan karena mereka telah menyerap masing-masing dari energi alam dewanya. Berdasarkan sifat Hai Long yang set, dia langsung menggunakan kemampuan terkuatnya dan tak akan berbalas kasihan kecuali Dong Lei menyerah. Dan ya, aura Kaisar Abadi tersebut naik dengan cepat, disusul dengan keluarnya avatar naga laut Kaisar Abadi. Menggunakan teknik bernama serangan tiga petir dewa, Hai Long langsung mengarahkan serangan tersebut ke lawannya. Melihat akan hal itu, nampak Dong Lei tak bisa bergerak seolah ditekan oleh teknik tersebut. Saat ini mereka mengakui akan kedahsyatan kekuatan Hai Long. Namun jika ingin menghentikannya dengan hanya teknik seperti ini, maka tentu saja tidak semudah itu. Dan benar saja, sembari tersenyum itulah kedua Raja Dewa tersebut menyatukan tangannya dan akan kembali membuat teknik fusi. Tepat ketika Dong Lei hampir mengeluarkan api itulah tiba-tiba muncul serangan spiritual yang langsung menyerang kesadaran mereka.
Dan ya, ternyata serangan Hailong tak hanya menyerang fisik, namun juga menyerang dengan kesadaran mental. Sehingga di alam bawah sadar Donglei, kita akan diperlihatkan dengan masa lalu mereka saat masih di alam bawah. Berbeda dengan Lian yang dulunya memang seorang dewi permaisuri api, Jidong hanyalah seorang manusia biasa. Sama seperti dewa-dewa pada umumnya, Lian tidak bisa berhubungan dengan alam manusia dikarenakan suatu aturan. Suatu hari, Jidong tiba-tiba dibawa oleh pintu teleportasi ke alam dewa Lian. Tak lama, mereka pun bertemu dengan kondisi Lian yang memang lagi kesepian. Hingga setelah melihat laki-laki tampan di hadapannya, mantan dewa emosi tersebut mengajari akan teknik sihir dan mulai menjalani hidup bersama. Tepat ketika mereka saling jatuh cinta, tiba-tiba muncul segorombolan musuh yang entah dari mana datangnya, yang karena tak mampu melawan, Lian akhirnya turun tangan untuk menolong Jidong dan mencoba membalikkan keadaan. Namun sayang, saat Lian hampir menang, ada sekumpulan dewa yang bertujuan menghukum sepasang kekasih tersebut. Lian sempat melawan walaupun akhirnya tetap tumbang. Di sela-sela menegangkan itulah, para pemburu dewa tersebut menawarkan Jidong akan sebuah warisan, namun dengan syarat Jidong harus memindah alamkan kekasihnya. Namun jelas saja Jidong menolak karena baginya nyawa Lian lebih berarti kebanding hidupnya sendiri. Dan ya, para pemburu dewa itu pun marah besar setelah dirinya ditolak oleh manusia fana. Hingga singkat cerita, dia melancarkan serangan dahsyat bermaksud membunuh Jidong saat itu juga. Melihat kekasihnya hampir meninggoy, Lian buru-buru mengorbankan diri dengan dirinya yang menahan serangan tersebut. Menggunakan seluruh kekuatan dewanya, Lian langsung mendorong Jidong dengan sekuat tenaga dan membuat dirinya pindah alam bersamaan dengan perginya para pemburu dewa. Sadar-sadar Jidong harus menerima fakta bahwa kekasihnya benar-benar pergi dari kehidupannya. Setelah kematiannya, jiwa Lian kembali ke alam dewa Deluo dan menceritakan kisah cintanya kepada dewa kejahatan dan dewi kebaikan yang merupakan penguasa alam dewa pada waktu itu. Yang setelah mendengar cerita barusan, kedua raja dewa tersebut pun tertarik dan berencana akan menghidupkan Lian kembali. Faktanya, dewa kejahatan ingin bertaruh akan kesetiaan Jidong. Dia menghidupkan Lian dalam bentuk reinkarnasi, namun Lian tidak boleh memberitahu kalau dia adalah kekasihnya dengan tubuh baru. Nah, taruhannya ialah jika Jidong membuka hatinya dan menyatakan cinta kepada Lian yang sekarang, maka dewa kejahatan akan membiarkan mereka hidup bersama. Namun jika tidak, maka Jidong akan menyesal seumur hidup. Tahun demi tahun berlalu di mana Jidong nampak menjadi seorang yang dingin, murung, penyendiri. Meskipun Lian berusaha mendekati hatinya, namun ia tetap tidak mau membuka. Lian mati-matian berjuang mendapatkan cinta Jidong. Di detik-detik terakhir dalam hidupnya, Lian sangat mengharapkan kata-kata "aku mencintaimu", namun bukannya nembak, Jidong hanya menyelamatkan nyawanya. Singkatnya, sepasang kekasih tersebut akhirnya mendapatkan pengakuan dan mewarisi akan posisi dewa kejahatan dan dewi kebaikan. Barulah setelah itu, mereka berjanji akan selalu hidup bersama dan tak ada satupun dewa yang dapat memisahkan. Bagaimana teman-teman? Lumayan seru bukan? Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Orun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.